Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi sunanihi wa adabihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita bermohon kepada Allah, kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada istajabu lillahi wa rasul. Orang mukmin itu, kata Allah, adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, tidak hanya ketika dalam keadaan senang, bahkan ketika dalam keadaan terluka sekalipun. Ketika itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya, mereka berangkat. Itulah ciri dari orang-orang mukmin. Secara khusus, orang-orang mukmin yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi yang mereka tetap berangkat ke medan jihad, ke medan tempur ketika diajak oleh Rasulullah, padahal ketika itu kaum muslimin baru saja mengalami kekalahan di dalam perang Uhud. Kondisi mereka masih lemah, banyak luka-luka, artinya secara fisik dan psikisnya sebetulnya para sahabat Nabi ketika itu masih lemah. Tetapi ketika ada seruan dari Rasulullah SAW untuk mengejar orang-orang kafir, ternyata sahabat Nabi ini kemudian apa? Mereka sami'na wa ata'na. Mereka ikut apa yang diserukan, yang menjadi ajakan dari Rasulullah SAW. Padahal sekali lagi kondisi mereka saat itu baru mengalami, tanda kutip ya, kekalahan di perang. Bahkan kemarin seperti kita sampaikan, sekitar 70 orang yang mati dari kalangan kaum muslimin, dari sekitar 700 pasukan, ya kan, 700 ya syahid atau yang meninggal, 70 orang, sekitar 10% dari pasukan kaum muslimin ketika itu wafat. Jadi ya Bapak Ibu rahimahumullah, Allah sangat jelas sekali menjanjikan pahala yang amat besar, ajrun azim, kata Allah, pahala yang amat besar bagi para sahabat Nabi yang mereka mentaati ajakan seruan Rasulullah untuk mengejar orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah.
Tentunya pahala yang besar di sini adalah tidak lain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ayat ini berbicara tentang secara khusus sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi tentunya ini juga berlaku kepada umat Rasulullah selama dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia layak mendapatkan pahala yang besar, layak insyaallah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi yang sampaikan secara khusus ayat ini menceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka mentaati surga Allah dan Rasulnya. Insyaallah kita bisa meneladani sikap yang dimunculkan atau ditampilkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang orang-orang itu ya heroik gitu ya, berani dan seterusnya. Bapak Ibu rahimahullah, sesuai dengan judul di buletin itu, ini kan kisah gitu ya, kisah pasca perang Uhud. Jadi pada pertemuan kali ini kita banyak berkisah ya bentuk. Jarang-jarang saya menyampaikan kisah ini, cerita. Semoga aja gak garing ceritanya. Bapak Ibu rahimahullah, itu subjudulnya apa itu? Gertakan kaum musyrik. Jadi ketika orang-orang musyrik itu Bapak Ibu rahimahullah, tanda kutip ya, mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud, gitu ya. Kemudian orang-orang musyrik itu berencana untuk balik ke Mekah, pulang dalam kita menang melawan Muhammad dan kaum muslimin. Ternyata di pertengahan jalan dalam perjalanan ke kota Mekah, balik ke kampungnya, ternyata orang-orang musyrik ini menyesal, kok gak sekalian dibunuh saja Muhammad itu ya, kok dibiarkan hidup gitu, kok gak sekalian dibabat habis Muhammad dan sahabat-sahabatnya, bahkan kalau perlu penduduk muslim yang ada di kota Madinah kita habisi semuanya. Nyesel tuh, ada perasaan nyesel, kita posisi menang di perang Uhud, kok malah tidak dihabisi sekalian. Tetapi mereka sudah terlanjur di dalam perjalanan pulang ke kota Mekah. Maka ketika ada rencana lain, kemudian mereka berencana untuk kembali ke kota Madinah. Pokoknya Muhammad dan kaum muslimin harus mati, sehingga peperangan Uhud ini tidak sia-sia dan kita akan hidup aman, kata mereka. Bahkan ada salah seorang jemputannya gitu ya, Abu Sufyan, bukan saya. Jadi Abu Sufyan kan bumbungnya muslim gitu itu Ibu ya, walaupun pada akhirnya dia masuk Islam nanti di Mekah itu. Jadi Abu Sufyan itu bilang kepada anak buahnya, kepada pasukannya, Muhammad tidak sempat kalian bunuh, kok bisa? Padahal kita telah mengalahkan dia dan sahabat-sahabatnya. Pokoknya kita harus balik ke Madinah. Mereka sedang dalam keadaan lemah, mereka sedang dalam keadaan terpuruk, terluka. Kita akui mereka, kita bunuh mereka semua. Dan ini wajar Bapak Ibu ya. Namanya orang sudah kagum menang, sedangkan musuhnya sudah terburuk, sekalian dihabis. Ternyata Bapak Ibu rahimahullah, berita tentang rencana orang musyrik yang akan kembali menyerang kaum muslimin ke Madinah itu terdengar Bapak Ibu ya. Karena kan namanya peperangan itu pasti ada intelijennya gitu ya. Ada kata orang ada CIA-nya gitu. Ada BIN-nya. Maka rencana orang-orang musyrik
Rasulullah dan kaum muslimin ke kota Madinah itu terdengar oleh Rasulullah, sampai kepada Rasulullah SAW berita itu. Tetapi jelas Rasulullah ketika mendengar berita tersebut, beliau tetap tidak gentar sama sekali. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada kaum muslimin untuk bersiap siaga. Sebentar lagi kita akan kedatangan apa? Tamu katanya. Tamu tak diundang, tamu yang akan segera menyerang kita. Dibangkitkanlah kemudian semangat kaum muslimin, sisa-sisa semangat kaum muslimin itu oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kita buktikan kepada mereka kondisi apapun yang menimpa kita saat ini, jangan sampai kemudian merasa ciut nyalinya ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Kata Rasulullah SAW. Tetapi Ibu rahimahullah, awal-awalnya memang ketika Nabi itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk bersiap kembali menyambut kedatangan orang-orang kafir, awalnya memang banyak sahabat Nabi itu yang masih terasa berat. Karena masih terasa berat, karena masih banyak ya luka-luka. Masih mentalnya mungkin goyah, fisiknya terluka. Tetapi Rasulullah kemudian menyampaikan kalimat yang membangkitkan semangat gitu ya, membangunkan orang yang sudah mati bahkan mungkin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku akan tetap berangkat sekalipun tidak ada orang yang ikuti aku, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya aku akan berangkat menjemput orang-orang kafir itu saya hadapi sendirian sekalipun kalian tidak ikut. Bayangkan ya. Ternyata Rasulullah ya, panglima tertinggi mau gitu ya, mau melawan musuh sendirian, tidak apa ya, tidak hanya sekedar mengandalkan pasukan. Beliau juga adalah orang ya pemberani yang baik ya. Maka ketika Rasulullah kemudian menyampaikan demikian, saya akan berangkat sendirian kalau kalian tidak mau ikut. Ternyata perkataan Rasulullah itu membangunkan orang yang sudah terkutip ya, membangunkan orang yang sudah mati, maksudnya semangat yang sudah mati kemudian dibangkitkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ternyata Rasulullah itu apa ya? Kalau orang sekarang itu motivator atau orator atau apa lah gitu ya, pandai untuk membangkitkan semangat seseorang. Dan memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ya. Nabi itu memang diminta oleh Allah untuk ketika orang semangat kaum muslimin itu peduli dikorbankan. Misalkan Allah berfirman di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-64 dan 64-nya Allah berfirman, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Enggak ada di sini ya Bapak Ibu ya. Enggak ada diurutin ya. Kata Allah, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Duhai 63-64. Duhai Nabi, duhai Muhammad, harridil mu'minin 'alal qital. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Berarti Nabi apa? Kalau sekarang Nabi mungkin dicap provokator atau itu ya. Jadi Nabi itu ternyata pintar untuk apa? Memberikan semangat. Tapi untungnya ketika itu memang di masa-masa perang. Kalau sekarang mungkin akan dicap provokator dan seterusnya. Maka ketika Nabi kemudian Bapak Ibu rahimahullah memberikan semangat bahwa beliau akan berangkat sendirian, itu sangat-sangat menyentuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian banyak sahabat-sahabat yang ikut
tetapi oleh Rasulullah hanya dipilih sebagian saja yang dikira masih mampu. Di antara adalah Abu Bakar, jelas itu, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Sa'ad, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn Yaman, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan 70 orang sahabat lainnya. Jadi setidaknya ada 70 orang sahabat yang diajak oleh Rasulullah untuk menyambut orang-orang kafir yang mereka akan datang lagi menyerang. Ya Abu Bakar utama itu. Ya wajar Bapak Ibu ya. Sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat besar lain itu, orang-orang sahabat-sahabat yang memang sudah dijanjikan masuk surga menjadi sahabat setia Rasulullah. Yang bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain itu setia bersama Nabi di dalam kondisi suka duka. Apalagi Abu Bakar itu baik-baik. Ketika hijrah, Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah SAW ketika berada di luar Thur. Mana luar Thur baik-baik? Saya nggak tahu juga. Mungkin yang pernah umrah itu. Kemudian Nabi bilang kepada Abu Bakar, maqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Surah At-Taubah ayat 40. Idza qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Duhai sahabatku, kata Rasulullah, duhai Abu Bakar, la tahzan, jangan cemaslah, jangan khawatir, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu lagi-lagi apa yang motivasi dari Rasulullah SAW di tengah ketakutan, kekhawatiran yang dialami oleh Abu Bakar ketika sempat hijrah bersama Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar itu, sedikit tentang Abu Bakar ini, Nabi pernah menyampaikan, sering kami sampaikan juga, lau wuzina iman Abi Bakr bi imanil alam la wajaha. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat manusia, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar. Gak luaya gimana ya? Kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, termasuk Umar dunia Ibu ya. Umar, apalagi kata Rasulullah SAW, lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar, kata Rasulullah. Seandainya ada nabi setelah saya, setelahku, niscaya dia adalah Umar. Seandainya setelah Rasulullah ada nabi lagi, niscaya orang yang akan dipilih oleh Allah adalah siapa? Umar. Tapi kan memang tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan derajat Umar yang luar biasa di dalam Islam ini, termasuk dengan sahabat setianya Rasulullah SAW. Dan makamnya kan ya bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar kan. Jadi ya baik warahmatullah, ketika Rasulullah memotivasi kaum muslimin untuk bersiap-siap berangkat mengejar, menjemput orang-orang kafir agar tidak sampai ke Madinah, ternyata alhamdulillah ada setidaknya 70 sahabat yang berangkat bersama Rasulullah SAW. Jadi ini bukti ya Pak Ibu ya, Pak, ternyata luka-luka gitu atau penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi itu tidak menghalangi mereka untuk berjuang bersama Rasulullah SAW.
Jadi ternyata gertakan orang-orang musyrik untuk menyerang kembali orang-orang muslim itu disambut oleh Rasulullah SAW. Gak gentar kata orang-orang biasanya. Lo jual apa nih? Lo jual lo beli. Jadi oke kata Rasulullah. Kami bersiapkan pasukan. Kami Rasulullah tidak ada takut khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi begitulah Rasulullah SAW memotivasi sahabat-sahabatnya. Kemudian rahimahullah, ketika Rasulullah sudah menyiapkan pasukan untuk berangkat menjemput orang-orang kafir, gitu. Berita kesiapan Nabi dan sahabatnya ini juga terdengar oleh orang-orang kafir. Gantian sekarang gitu kan. Lagi-lagi kan peperangan itu mesti ada apa ya? Gitu ya. Ada CIA-nya gitu ya. Ada intelijennya. Maka terdengar juga informasi ini oleh orang-orang musyrik. Ternyata Muhammad juga menggalang persiapan. Ternyata rahimahullah gitu ya. Sekarang orang musyrik lah yang kemudian hinggapi rasa takut. Kok bisa gitu ya? Padahal mereka sedang terluka, mereka sedang tersakiti mentalnya termasuk fisiknya, kok masih bisa kemudian bersiap untuk berperang kembali melawan kita, sedangkan kita termasuk apa ya, punya kesiapan yang lebih matang dalam mereka. Ini kan memunculkan apa ya? Sikap skeptis, nyali mereka kemudian menjadi ciut. Kok bisa ya orang-orang mukmin seperti itu? Ditunggu dan itu kalau saya katakan di situ, Nabi menjemput atau menunggu orang-orang kafir itu di suatu tempat namanya Habrul Asad, Bapak Ibu ya. Ini sekitar 8 mil dari Madinah arah selatan, bukan? Kan Mekah itu kan selatannya Madinah, Bapak Ibu ya. Jadi Nabi itu menunggu orang-orang musyrik di selatan kota Madinah sekitar 8 mil. Berarti dekat sebelumnya 8 mil itu ya. Ya berapa? 12 kilo gitu ya. Berapa? Sekitar 12 kilometer, tidak jauh sebetulnya. Artinya Nabi menyambut mereka di luar Madinah biar mereka itu tidak langsung masuk ke kota Madinah, baru jadi disambut di luar kota Madinah. Sekalipun Nabi menyambut mereka itu tidak jauh dari kota Madinah. Dan ternyata Bapak Rahmatullah, selepas orang-orang musyrik tahu semangat juang kaum muslimin, yang jelas itu orang-orang musyrik kemudian membatalkan rencana mereka untuk menyerang kaum muslimin. Berarti kaum musyrikin sudah dipukul mundur istilahnya gitu. Ditarik kembali pasukan itu oleh Abu Sufyan gitu. Dah tidak jadi kita berangkat. Makanya kata Abu Sufyan itu, kita kembali lagi tahun depan saja katanya, ke hari ini. Jadi ditunda rencana untuk menyerang Madinah ditunda. Kemudian mereka balik ke kota Mekah dan Rasulullah pun kembali lagi ke kota Madinah. Inilah yang Rasulullah apa Bapak Ibu? Saywar, benar bahasa ya, saywar bahasa ini. Saywar itu perang ular saraf, perang psikologi mungkin ya. Artinya saling apa ya sebenarnya itu ya? Saling membunuh mental gitu ya. Awalnya kan orang musyrik ingin membunuh mental kan muslim ya. Ayo kita beri kertakan sedikit, sampaikan kepada mereka kita akan menyerang mereka.
Ternyata Nabi tidak takut. Balik beliau, oke, kami siap kepada Rasulullah. Ternyata justru orang musyrik yang jatuh mentalnya. Ini ngeri juga ternyata kalimu ya. Sekalipun jumlah pasukannya lebih banyak dan kelengkapan senjatanya lebih banyak, tapi kalau udah mentalnya kena, udah habis itu. Udah urat sarafnya katanya kena, mental apa? Tempe katanya. Maka sekalipun pasukannya banyak, senjatanya lengkap, itu tidak ada gunanya. Kata orang-orang kulo itu man behind the gun katanya. Tergantung siapa yang megang senjata. Sekalipun dia pegang senjata pistol AK-47 mungkin, tapi dia mentalnya lemah, tidak ada gunanya juga. Tapi sekalipun senjatanya cuma celurit, misalkan orang muda gitu ya, kata-kata itu, tapi mentalnya kuat, oke, maju gitu ya. Atau mungkin cuma tombak atau bambu runcing dan seterusnya, tapi mentalnya kuat, semangatnya kuat, tetap maju. Itu yang dialami oleh kaum muslim yang sekalipun mereka jumlahnya cuma 70 orang, itu pun masih luka-luka juga, itu pun senjatanya juga tidak selengkap kaum musyrikin, tetapi karena mental mereka kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berangkat. Ini mental Bapak Ibu, psikologi itu. Maka setelah orang-orang musyrik memutuskan kembali ke Madinah, Rasulullah kembali ke Mekah, Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke Madinah, Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya Abu Sufyan ini pemimpinnya orang musyrik Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Abu Sufyan telah memperoleh suatu kemenangan dan sekarang ia pulang karena Allah menanamkan rasa takut kepada mereka. Jadi Allah yang kemudian mencampakkan rasa takut kepada orang-orang musyrik. Mereka tidak jadi menyerang kaum muslimin, dan di saat yang sama di sisi yang lain semangat kaum muslimin ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah kisah atau cuplikan momen setelah perang Uhud. Jadi sebelumnya ngobrol kebar lagi itu orang, tapi untungnya orang musyrik nyalinya duluan mentalnya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah. Terakhir mungkin kami sampaikan, sekalipun ayat ini surah Ali 172 ini Allah menjelaskan secara khusus tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka dalam kondisi apapun mentaati Allah dan Rasulnya, kita insya Allah juga bisa melakukan hal yang sama dalam kondisi apapun kita. Ketika itu perintah Allah dilaksanakan, dalam kondisi apapun kita, ketika itu larangan Allah kita tinggalkan. Dengan begitu kita layak untuk mendapatkan lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim, mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga ceritanya tidak garing dan semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.